bagaimana hukum franchise minimarket gimana ya? Nah, secara minimarket itu menjual produk rokok dan kondom. Waduh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah ya Ustaz ya. Amin. Amin ya Rob. Kita masuk lagi di Takjil kali ini. Seperti biasa, nggak ada narasumber tapi kita bacain narasumber juga, tapi yang bertanya. Jadi mereka nggak hadir tapi kita bisa lewat pertanyaan aja. Oke ya? Mantap. Ini masih di postingan kita ya, di konten-konten Takjil yang kemarin. Akhirnya dia komen di episode yang tersebut ya. Ada namanya suka komentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya bagaimana hukum franchise minimarket gimana ya? Oke. Nah, secara minimarket itu menjual produk rokok dan kondom. Waduh. Saya sebutnya kayaknya ringan banget tuh, kondom gitu langsung. Tapi gini Ustaz, sebelum jawab, kenapa ya? Ketika kita menyebut atau mendengar membaca nama kondom itu tuh kayaknya negatif banget tuh Ustaz ya. Diberi. Iya, sampai dia aja disensor loh. O-nya tuh di. Dan saya tahu lagi kalau ini kondom artinya. Kan padahal bisa kingdom ya, atau kandom. Tapi ya gak masalah, ini kita edukasi teman-teman, gak ada maksud gimana-gimana. Cuma kan ini halnya yang menurut saya hal yang umum lah ya. Dalam artian mungkin kalau saya pribadi menyikapi kondom ini khawatir misalnya harus digunakan ya. Khawatir karena istri saya misalnya hamil lagi dikarenakan misalnya kata perintah dokter nih jangan dulu karena misalnya memiliki kandungan ini membahayakan buat janin dan seterusnya. Artinya kan kondom itu bekerja di situ kan. Nah, hukum kondom itu sendiri gimana Ustaz? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ma ba'd. Jadi pertama, franchise itu sendiri itu hal yang sebenarnya asalnya kepada muamal ya, asalnya al-hil, asalnya halal, boleh aja. Apalagi memang di situ banyak manfaat juga yang orang ambil kan, mau usaha sisa dia buka cabang saja, dia sudah muat di situ seluruh isi barangnya, brandnya, orang juga sudah kenal, itu kan banyak keuntungan sebenarnya. Jadi hal-hal yang seperti itu pada asalnya itu adalah hal yang dihalalkan. Sisa jenis akadnya aja yang kadang perlu dirapikan. Kemudian yang kedua yang juga perlu dirapikan adalah terkait dengan produk yang ada di situ. Jadi kalau produknya semuanya bagus, nggak ada masalah kan? Tapi kalau ada hal-hal yang diharamkan, itu yang menjadi titik permasalahan. Sebab kalau kita ikut memasarkan hal yang diharamkan, kita kena masalah juga kan? Nah, karena itu Allah melaknat khamar, minuman keras, dilaknat juga yang menjualnya, yang memerahnya dan seterusnya. Dari 10 yang dilaknat itu. Jadi maksudnya kita juga jangan ikut ambil andil pada menyebarkan hal yang diharamkan, apalagi masuk di dalam kaidah umum. Di ayat Al-Qur'an, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling tolong-menolong pada dosa dan permusuhan. Iya. Kalau begitu sisa kita detailkan apa hukum rokok dan apa hukum kondom itu. Menarik ini. Jadi kalau di rokoknya itu sendiri, memang di kebanyakan ulama di masa sekarang itu mengharamkannya. Ya, walaupun saya tahu ada dari ulama yang membolehkan atau menganggap itu makruh saja, tapi pendapat yang mengatakan itu adalah haram, itu saya pikir lebih masuk akal dan lebih diterima. Karena orang-orang yang merokok juga kan ditulis di rokok bisa membunuhmu, bisa merusak ini dan seterusnya. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi aydikum ilat tahluka. Jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Ya, ini pada sudut diri kita sendiri. Nah, selain daripada itu, asapnya dan hal-hal yang disebutkan kalau dihirup oleh orang lain itu kan bisa membahayakan juga. Nah, itu mengganggu namanya kaum mukminin. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mengganggu laki-laki dan perempuan yang beriman tanpa dosa yang dia lakukan, maka dia telah menanggung sebuah kedustaan dan dosa yang besar.
Telah datang sejumlah orang kena laknat karena dia menyebabkan gangguan untuk orang lain. Jadi maksudnya dari sudut-sudut itu sangat masuk akal sekali tentang pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah hal yang diharamkan. Oke. Baik. Terus yang kedua, dari sudut kondom itu sendiri, ya asalnya kan tergantung maksud dari penggunaannya. Ya, jadi kalau digunakannya untuk hal yang mubah, hal yang boleh, ya boleh-boleh saja. Ya misalnya alasan itu tadi, misalnya menghindari kelahiran karena bisa menjadikan mudarat misalnya untuk janin istri, ya. Untuk janin. Kan itu dibolehkan untuk hal tertentu. Itu namanya kalau di istilah fikihnya itu disebut dengan nama azl. Ya, disebut dengan nama azl. Keluar, lempar di luar gitu. Bahasa lainnya. Jadi itu hal yang diperbolehkan. Cuma yang menjadi masalah ini kan ketika dijual untuk tempat umum yang semua didatangi, dilihat juga oleh anak-anak kecil, itu yang bentuk pendidikannya yang tidak cocok di situ. Oke, ini apa sesuatu yang kan, rokoknya? Enggak, kondomnya. Kondomnya, oke. Harusnya itu kan konsumsi orang tertentu, orang yang perlu. Lebih khusus lagi itu terkait dengan suami dan istri. Dan harus dipastikan ini ikatan halal atau tidak. Siapa tahu digunakan untuk ikatan yang tidak dihalalkan. Jadi harusnya itu penjualannya bukan di tempat-tempat umum. Yang tersebar misalnya di minimarket maupun orang semuanya masuk ke situ, tapi disimpan misalnya di apotik, di tempat kesehatan. Orang datang ke situ orang yang punya keperluan khusus saja. Punya keperluan khusus di dalam hal tersebut. Jadi sebenarnya inti dari pertanyaan ini mungkin contoh itu nggak penting bagi penanya. Mungkin dia hanya memaksudkan bahwa di dalam franchise minimarket ini terikut sesuatu yang tidak halal. Jadi kalau misalnya terikut sesuatu yang tidak halal, itu mudah sebenarnya. Cuman dia persyaratkan saja untuk barang ini dia kita aja. Saya keep ini nggak mau saya untuk ini. Oke, itu clear. Itu berarti boleh ya. Kalau memang dia berhasil, dia bertakwa semaksimalnya semampunya, akhirnya gue nggak mau ada rokok dan kondom misalnya. Clear. Tapi gini Ustaz. Saya dari sudut pandang pengusaha ya, ada beberapa minimarket atau mungkin yang saya pahamin ya terkait franchise secara umum dulu deh, secara global atau general, memang dia mewajibkan syarat-syarat tersebut. Dalam artian apa? Kan franchise ini kan nantinya kan akan menguntungkan si brand kan. Contoh misalnya dia ngasih produk ini, jualannya ini, sehingga ada traffic, penjualan, sales yang luar biasa. Nah sehingga kan dampaknya ke brand. Nggak tahu ya, apalagi misal di brand tersebut adalah ngasih royalti misalnya. Mau itu royalti, mau itu ya apapun itulah, atau mungkin bagi hasil. Nah itu kan terkait dalam hal itu. Nah kerap kali dua produk ini memang yang jujur kita tahu lah itu ningkatin sales luar biasa Ustadz. Iya kan? Nah apakah memang kita nggak harus ambil franchise itu atau seperti apa Ustaz? Ya franchise itu kan nama sebuah usaha yang di dalamnya itu ada ribuan bidang dan kegiatan. Jadi kita bisa memilih banyak hal yang cocok untuk kita, tidak ada hal yang haramnya, supaya tidak menjatuhkan kita ke dalam tanah terlarang ini. Karena dekat-dekat ke tanah yang terlarang ini akan mengkhawatirkan akan menjatuhkan kita terbiasa masuk ke situ. Jadi seorang muslim kalau dia hindari, dia cari hal yang betul-betul tidak ada hal yang diharamkan di dalamnya. Nah, itu kan bentuk usaha alhamdulillah banyak. Sisa dia pilih aja yang cocok untuk dirinya. Wah, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, barakallah fiik. Ada juga waktu itu saya pernah ke Solo, ngelihat satu minimarket ya di Jalan Karanganyar tuh, jalan besar, jalan panjang. Namanya sih memang nggak terkenal. Ya namanya cuma mirip-mirip lah sama yang terkenal. Mungkin, nah itu kan banyak yang kayak gitu. Iya benar ya. Sekarang kan sudah mulai banyak. Udah mulai banyak benar. Jadi di depannya tuh tulisannya maaf kami tidak menjual rokok. Ya nanti kasih solusi. Namanya juga kasih solusi. Iya. Buatlah market yang Oke, amin. Masya Allah. Nanti tolong dibimbing Ustaz sebagai dewan syariahnya gitu ya. Masya Allah. Allah yabarik fiik. Yang berikutnya kita masuk ke pertanyaannya Nawaf Husna. Afwan mau tanya Ustadz, bagaimana hukumnya bisnis gedung pertemuan tapi yang menyewa ada acara musiknya? Wah mantap. Nah ini seru nih ya. Dia punya nyewa toko atau mungkin apa gedung pertemuan ya bener ya, yang buat disewain, buat nikahan apa segala macam, tapi ternyata dibuat konser musik apa segala macam. Bagaimana Ustadz? Ya jadi ini sama sebenarnya dengan yang tanya kemarin itu. Masalah dia sewakan kemah masuk juga. Itu kan sebenarnya sisa dia yang punya gedung. Sisa dia beri syarat saja. Saya hanya menyewakan tapi nggak boleh ada ini ada itu. Dia hindarkan. Kalau dia nggak tahu hal-hal yang enggak itu kan sudah
dia menyewakan untuk dipakai fasilitas sebagai bisnis gedung pertemuan ini. Ya, jadi kalau gedung pertemuan kan memang sudah lumrah kadang terjadi hal yang seperti itu. Jadi dia sudah ngerti bahwa kadang terjadi. Sisa diberi syarat, gedung ini boleh disewa untuk pertemuan, tapi nggak boleh ada kayak gini dan kayak gini. Oh gitu, enggak maksud anak gini Ustaz, udah dikasih syarat, tapi mungkin dianya nggak tahu, dia pun juga ketipu kasarannya gitu. Ya udahlah tenang aja lah, memang kita nggak bikin begitu, kita cuma buat pertemuan aja, aman deh pokoknya, ya udah akad. Oke, sewa mau DP mau transfer. Tapi taunya begitu dapat informasi dari dalam, pertemuannya plus ada live music dibikinin sama IO-nya. Nah, si penyelenggara kan awam, ya udahlah nggak apa-apa lah. Atau mungkin juga yang bermain juga tipu-tipu tuh. Ya kan? Ya, jadi itu nggak ada ini lagi ke pemilik. Pemilik sudah bertakwa kepada Allah. Dia sudah dia tempuh kewajiban dia. Ketika terjadi kesalahan atau hal yang terjadi seperti itu berlepas. Murni dari si penyewa. Oh, jadi bisa berlepas ya Ustaz? Dia nggak ini lagi di situ. Taib. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, datang dari Mas Perak. Assalamualaikum, saya mau tanya, rumah saya dibangun pas di samping pembatas atau perbatasan tanah. Bolehkah saya membuat jendela yang kalau dibuka sudah melewati batas tanah rumah? Aduh, mantep nih. Ya, kadang penjual gitu Ustaz. Ya, apalagi mungkin pameran, sewa di mall, kios-kios gitu kan, banyak lantai bawah tuh biasanya tuh. Kamu kata 3x3 dimulai dari sini ya. Taunya etalasenya lebih, gantungan-gantungan bajunya lebih. Ya kan, makan market jalan tuh biasanya tuh, atau mungkin di pinggir jalan, trotoar tuh kadang kotak-kotak buahnya tuh taruhnya tuh pas di orang lewat tuh di trotoar tuh, padahal akadnya di sini. Ah, sama nih mirip-mirip nih kayak gini nih. Jendela. Ini tapi ngomonginnya jendela kalau gini. Ini kan rumah dia. Rumah. Rumah. Gimana tuh Ustaz? Ya jadi kalau dia di batas tanah dia, rumah itu di batas tanah dia buka jendela keluar ke ini, itu biasa lumrah. Jadi sama kalau misalnya kita tanam pohon kita tumbuh, kadang sebagian rantingnya itu kan ke tetangga. Iya. Ya seperti itu, hak di dalam bertetangga namanya, dihargai. Oke. Ya dengan syarat sepanjang kita tidak mengganggu tetangga kita. Oke. Ya jadi kalau kita mengganggu tetangga itu nggak dibolehkan, sebab itu hak mereka kan. Tapi kalau hal yang lumrah biasa itu kan dalam hidup bertetangga itu biasa ya seperti itu. Kita hormati, bahkan kita kadang memberi fasilitas untuk tetangga kita. Silahkan, buahnya kalau yang sini jatuh ambil aja, nggak ada masalah misalnya. Mau buka jendela tuh, mau pakai tembok saya juga silahkan. Itu kan etika bertetangga namanya. Ya. Cuma memang temboknya itu pas disesuai dengan tanah yang kita miliki ya Ustaz. Itu asalnya, karena itu kepemilikan kita kan. Batasan kalau kita menghitung pada kepemilikan kita. Tapi kalau kita lihat di etika bertetangga itu hal yang luas dibuka pada etika bertetangga. Oh boleh, ini kita contohin aja Ustaz biar clear. Ini di sini kan ada kotak Enerphone nih. Misalnya ini rumah gitu. Nah ini misalnya nih jendelanya dibuka di sini nih pojoknya. Set, nah kelebihan Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Ya kalau jendelanya tuh wajar, biasa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia bikin jendela 2 meter masuk ke tanah orang, itu kan membahayakan orang. Ya itu berlebihan teman-teman ya. Jadi jangan ngasal juga. Tapi berarti masih aman Ustaz ya. Masya Allah, Allah barik fiik. Lanjut coba, yuk yang berikutnya Anton Wijaya. Anton ini bertanya, Bang, nitip pertanyaan Bang, apa hukumnya bayar ke supplier pakai BG, bilet giro? Misal 1 bulan, cash mundur nih Ustaz ya. Tujuannya ya biar bisa dapat utangan dari supplier 1 bulan. Oke, tolong Bang, titip pertanyaannya. Fadhol Ustaz. Tempo nih. Iya, jadi kalau pembayaran sih boleh secara cash langsung, cash mundur boleh. Jadi nggak ada masalah kan, misalnya Diri nawarin ke saya baju ini harganya 100.000 Ustaz. Oke, saya beli, tapi saya jangan bayar sekarang, bulan depan saya bayar. Kan boleh, itu sama aja sebenarnya. Meskipun udah bajunya udah dipakai, udah pakai buat ini, pakai buat itu gitu. Baik, cuman ini kan giro ini metode pembayaran lebih menjamin. Ya kalau misalnya kita secara pribadi 100.000, nanti saya bayar bulan depan. Atau nggak percaya sama saya kan? Tapi kalau nggak percaya, itu kan pakainya giro. Ini sudah nanti otomatis bulan depan terpotong dari rekening saya. Kalau tidak, rekening saya misalnya kosong, itu kan ada masalah pidananya juga di situ. Iya, kalau gironya tadi kosong itu gimana? Iya, makanya itu kan proses sama orang kan untuk pembayaran. Nah, itu nggak ada masalah sebenarnya. Alatnya aja Ustaz ya. Baik, barakallah. Lanjut. Kita ke pertanyaan berikutnya, datang dari Ihsan Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjid Ana ada program wakaf Al-Quran.
Mekanismenya satu mushaf Rp49.000. Tapi ketika pelaksanaan, 30% menjadi operasional masjid dan 70% dibelikan untuk Al-Quran. Bagaimana hukumnya Ustadz? Di awal tidak dijelaskan bahwa 49.000 itu tidak dibagi tapi dikatakan per mushaf. Jazakallah khair wa iyyak. Fadhal Ustadz. Ya ini nggak boleh. Karena berubah. Jadi masalahnya kan amanah ini. Jadi amanah itu harus dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Oke. Apa yang diamanahkan. Jadi kalau kita terima amanahnya 49.000 untuk beli mushaf, itu kan amanah, harus kita jalanin. Yeah. Nah boleh kita bertindak sendiri. Oke, 30% untuk operasional masjid, 70% untuk mushaf. Kecuali kalau dia sebut di depan. Ya, ini beli mushaf 49.000, tapi ini kegiatan masjid fulani. Akan dipotong dari situ 30% untuk operasional masjid. Oke. Nah, orang berinfak dia sudah tahu memang akan dipotong. Nah, itu kan izin dari dia, amanah namanya. Kita menjalankan amanah sebagaimana yang kita minta ke orang. Nah, ini kan dia mintanya untuk mushaf. Makanya kita jalankan sesuai dengan amanahnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintah kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepada kalian. Jadi amanah kalau sudah diminta sebagai amanahnya, kita laksanakan sesuai dengan apa yang diamanahkan. Wah, Masya Allah. Ya Allah barik. Ustaz, ini ada dua lagi Ustaz, penyikapan dari Ana pribadi ya. Ana mau nanya. Yang pertama adalah kalau misalkan harganya berubah di tengah jalan, kita mungkin sebagai pengurus masjid 49.000 kita terima. Ustadz nih misalnya nih mau wakaf, oke. Ustadz Ana terima saya 49.000. Ana mau belanjain dong mushaf, ya kan? Nah 49.000 tahunya di pertengahan jalan harganya udah turun. Dapat diskonan tuh. Diskon. Nah misalnya 39.000. 10.000-nya itu hak antum Ustadz Ana balikin atau buat Ana? Enggak, 10.000 itu diskon itu semua dikumpulin jadi satu, dibeliin mushaf lagi. Oh iya, tetap jadi manfaat di situ ya. Karena memang amanahnya kan untuk beli mushaf. Oh, toy berarti si yang pemberi uang itu malah pahalanya juga luar biasa ya. Ada 10.000 itu ya malah bertambah ya. Justru itu yang cakep sama orang-orang yang menunaikan amanah benar seperti itu. Oh, Masya Allah. Dia akan membantu orang yang memberi amanah itu untuk lebih maksimal dan lebih baik. Nah, satu lagi Ustadz, berarti kelanjutannya nih. Kalau dipotong tapi ternyata dipotongnya karena memang ternyata orang itu kenal sama Ana. Jadi hadiah udah nih buat ente deh. Ah, misal sebenarnya 39.000 nih udah diskon memang. Atau gue kasih diskon buat lo deh. Memang aslinya 49.000 tapi gue baru tahu lo ya ternyata yang datang. Ya udah nih 10.000-nya bener-bener hadiah nih. Bas buat dia. Nah, itu gimana Ustaz? Hadiah buat Ana nih. Apakah tetap hadiah ini kan harusnya kan memang dia udah ridho. Memang buat Ana dia udah ucap dalam kalimatnya ini betul-betul buat ente 10.000-nya. Ente baru datang sini karena banyak mushafnya misalnya. Ente pesan 1.000 mushaf. 1.000, 10.000 kali 1.000. Apakah memang harus Ana balikin Ustaz? Ya antum bisa dapat diskon itu kan gara-gara beli mushaf. Gak bisa lagi ternyata. Ana mau gocek-gocek gak bisa ternyata. Soalnya banyak yang begitu Ustaz. Jadi begini, kalau seperti itu cuma satu solusinya. Kalau satu pihak misalnya, ini ada kita pesan mushaf 10.000 ya, ada yang handle 10.000 satu orang. Begitu kita nego diberi diskon gara-gara saya misalnya. Saya bilang, Pak ini saya sudah ke toko dikurangin diskon 10.000 untuk setiap mushaf karena saya yang beli. Bisa nggak saya ambil? Kalau beliau bilang iya, nggak apa-apa kita ambil. Ya, harus dengan izin dia. Karena kita di sini posisinya sebagai wakil orang yang diberi amanah untuk memberi mushaf. Jadi kita harus bertindak yang terbaik di situ. Kita harus bertindak yang terbaik. Ya, Masya Allah, memang hati-hati guys ya. Jangan mentang-mentang ini boy buat lo nih gocek. Taunya nggak berkah, malah urusannya mushaf lagi bahaya. Iya, jadi bisa aja seperti itu. Saya misalnya kan, saya kenal ke toko buku tertentu. Saya sudah terbiasa kalau beli pasti saya dikasih diskon sama dia. Nah, karena saya punya potensi ini saya manfaatin. Kalau beli mushaf, oke, 50.000 memang harganya di sana ya. Sudah tahu benar. Kalau saya pergi beli saya cuma dikasih 40.000. Iya kan? Ya sama aja artinya potensi. Kita punya value Pak Ustadz. Iya potensi saya ini saya gunakan, tapi saya sudah tahu dari awal.
Jadi harusnya kan saya bilang 40.000 harganya karena saya punya potensi itu. Oh. Karena kita semuanya ingin berbuat baik gitu. Jangan kita memanfaatkan potensi pada sifatnya yang tabarruk, berbuat baik kita masukkan ke ranah komersial, itu nggak benar. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Syukran Ustadz, jazakallah khair ya. Udah mampir berepisode-episode untuk takjil kali ini Ustadz ya. Barakallah bik. Allah barik. Hayakallah Ustadz.